Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Baik, kalau begitu Pak absen dulu ya. Sakit. Pebi, Inka, Iqbal. Sebelum pelajaran dimulai, silakan dipimpin doa dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, setelah kita berdoa dalam hati masing-masing, dimulai. Kali ini kita akan membahas tentang perangkat elektronik yang bisa hidup itu dengan adanya apa coba? Power supply ya. Jadi dengan adanya power supply maka perangkat elektronik itu menjadi bisa jalan atau hidup ya. Nah, ini contohnya, lihat. Ini gambar apa? Power supply ya. Ada bermacam-macam power supply. Ada ini yang bisa di adjustable, ini ada portable ya. Ini juga sama, bisa dipindah-pindah tegangannya ya dengan menggunakan selektor. Tentunya manfaat daripada pembelajaran ini banyak sekali ya manfaatnya, terutama dalam kehidupan kalian. Kehidupan sehari-hari di rumah, yaitu contoh misalkan peralatan musik kalian di rumah ya, tentunya ada power supply-nya. Nah, kalian bisa memperbaiki kalau sudah mengetahui cara kerjanya tentang power supply, bisa memperbaikinya. Kemudian peluang-peluangnya dalam dunia kerja, tentunya karena power supply ini perangkat yang paling penting pada perangkat elektronik, ya kalian sangat berpeluang untuk memudahkan kalian untuk mencari kerja ya, atau mengaplikasikan. Misalkan kalian buka jasa servis, bisa kalian memperbaiki ya perangkat-perangkat elektronik yang terutama pada bagian power supply. Selanjutnya bisa dilihat di sini, tujuan pembelajarannya adalah kalian yang pertama mengamati rangkaian regulator variabel itu pada pengatur nada. Peserta didik dapat menerapkan pengujian dan pengukuran pada bagian-bagian regulator variabel pengatur nada dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pengukuran dan pengujian, peserta didik dapat menentukan masalah pada bagian-bagian regulator variabel pengatur nada dengan cermat dan teliti. Tentunya di sini ya pada poin kedua itu sampai bisa kalian memperbaiki ya. Nah, ini ada peralatan yang kita butuhkan, mulai dari obeng, tang, segala macam ya. Kemudian ada alat ukurnya adalah osiloskop dan multitester. Jadi kalau multitester ini hanya bisa mengukur nilai tegangan. Kalau osiloskop bisa ditampilkan sinyal keluarannya ya, mulai dari sinyal AC, kemudian setelah disearahkan, kemudian setelah dikasih kapasitor, hasilnya seperti apa bisa ditampilkan di osiloskop. Nah, lebih jelasnya aplikasinya seperti ini. Ini adalah power supply, rangkaian power supply-nya yang variabel ya. Ini bisa diaplikasikan ke rangkaian berikutnya, itu adalah rangkaian pengatur nada atau tone control. Bahkan bisa juga ke rangkaian amplifier ya. Ke amplifier. Tentunya kalau amplifier ini membutuhkan arus yang besar ya. Karena dia menghasilkan daya yang besar juga keluarannya. Baik. Selanjutnya kalian simak ini videonya.
tentang cara kerja power supply variabel ya. Nanti kita lihat langsung di YouTube saja. Pengetahuan dasar tentang Ini rekodnya mana? rangkaiannya ya seperti ini. Jadi apapun Keacan. itu jenis power Rekodnya supply-nya, mana rekodnya? pasti rangkaian dasarnya adalah mengacu pada rangkaian ini. Oh ya rekod. Nah, cara kerja power supply ini bagaimana? Saya tidak akan membahas lagi karena sudah saya bahas pada video saya ini di sini. Silakan Anda tonton sendiri nanti cara kerjanya. Kita langsung masuk ke materi. Jadi bentuk fisik komponen IC LM317 adalah seperti ini. Jadi kalau sekilas dari jauh gitu, kalau tidak melihat angkanya di sini, juga di sini, sekilas nampak seperti IC 7805, 7812, mirip ya. Kardusnya pun sama, ada 3, yaitu kardus nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, untuk keterangannya nomor 1 apa, nomor 2 apa, seperti ini. Nomor 1 Itu datasheetnya. Kalian bisa lihat lagi lebih lengkapnya di websitenya ada. Sedangkan nomor 2 adalah payout atau tekanan output, nanti ada di kaki tengah. Sedangkan yang kaki 3 adalah Cukup jelas videonya? Ya, baik. Nah, untuk kegiatan kalian setelah mengamati video dan menyimak, kalian buat kelompok. Silahkan diskusikan oleh masing-masing kelompok tentang power supply variabel. Apa kelebihan dan kekurangannya pada power supply variabel. Kemudian masalah-masalahnya apa yang sering terjadi pada power supply, terutama kerusakan ya, supaya kalian dapat memperbaikinya nantinya. Silakan, kelompoknya sudah dibuat ya sebelumnya. Silakan tinggal dilanjutkan lagi kelompoknya. Bisa menggunakan ya itu bantuan internet browsing. Silakan dibuka HP-nya. Kemudian bisa untuk melihat datanya dari LM317 sama 7812 itu ada datasheetnya di website all datasheet. Tinggal kalian masukkan kode komponennya di situ ya. Misalkan LM317, nanti keluar datanya di situ. Kalian bisa pelajari arusnya berapa ampere, tegangan maksimum atau minimum yang dikeluarkan IC tersebut berapa. Kemudian catat permasalahan-permasalahannya apa. Kemudian silahkan didiskusikan oleh tiap-tiap kelompok. Nanti kita sharing dengan kelompok-kelompok yang lain. Waktunya silahkan 15 menit ya. Boleh, yang dari sini ini boleh tanyakan, terus tambahan lagi apa kalau Di kelompok 1 dulu bro. ya. Kelompok 1 dulu, nanti itu kelompok 1 nanti ya. Baik, 5 menit lagi. Atau kalau yang sudah ada, yang sudah selesai boleh dipresentasikan duluan. Kelompok 1 berapa? Kelompok 1. Ya, boleh silakan mulai kelompok 1 ya. Udah selesai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan bertanya. Namanya siapa? Dani Ramdhani Irawan. Dani Ramdhani. Dari hasil browsing, apa perbedaan power supply yang menggunakan IC penyetabil 7812 dengan IC adjustable LM
317. Perbedaan ya. Ya. Udah, ada lagi? Dah. Nah. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau ngejawab sebelum bahas yang lain? Izin. Ya, boleh. Silakan. Jawab Kalau di kelompok berapa? dari kelompok 2, Kelompok 2. Nama? Ramdan Firmansyah. Ya. Gimana? Menurut saya power supply yang menggunakan IC 7812 tegangan outputnya stabil di 12 volt. Ya. Sedangkan yang menggunakan LM317 dapat diubah dari 1,2 volt sampai 40 volt dengan mengatur nilai R pada kaki adjust IC LM317. Oh ya. Ada lagi? Ya, silakan. Izin menambahkan, saya dari kelompok 3 izin menambahkan jawaban dari kelompok 2. Ya. Menurut saya, selain tegangan yang dihasilkan pada IC 7812 dengan LM317, keluaran arus juga hasil pencarian dari datasheetnya IC 7812 mampu mengeluarkan arus maksimum 500 mA, sedangkan IC LM317 mampu mengeluarkan arus maksimum 1,5 ampere. Sekian. Nah, yang dari hasil diskusi kalian tadi, jadi memang 7812 sama LM317 ini pada dasarnya itu adalah sama, yaitu penyetabil tegangan ya. Baik, coba dibuka dulu LKPD-nya. Ada di situ pertanyaan-pertanyaan LKPD ya. Coba soal-soalnya coba diisi dulu. Nanti kalau tidak selesai bisa dilanjutkan ya. Tapi harus selesai hari ini ya. Coba dikerjakan dulu. Udah selesai? Belum? Oke, kalau belum selesai untuk LKPD-nya nanti dilanjut ya. Yang penting hari ini harus terkumpul ya. Pada jam terakhir nanti. Ditunggu untuk LKPD-nya. Sekarang Opang mau memberikan pretest lewat Google Chrome. Ya, silakan dibuka, nanti sebab kirim di WA grup. Sudah terkirim ya? Silahkan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Baik, yang sudah masuk semua itu hampir bisa menjawab semua ya. Terima kasih. Kalian sudah bisa. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Sudah mengikuti dengan penuh semangat ya, dengan tertib. Saya apresiasi terhadap kalian. Untuk pelajaran selanjutnya tolong dipersiapkan, yaitu untuk televisi ya. Nanti untuk televisi tolong sebelumnya cari-cari dulu bahan di media internet tentang televisi, tentang skema televisi, diagram, blok diagram ya. Tentu kelas 11 juga pernah disampaikan ya. Itu dipelajari lagi. Nanti kita di pelajaran P3AP ini yaitu berfokus pada masalah dan kerusakan. Selebihnya untuk sebelum meninggalkan ruangan kelas, silahkan dipimpin doa lagi sama ketua kelasnya. Setelah kita belajar, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Selesai. Ya, silahkan kembali ke kelas lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.